Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Dengan saya, Erlina Wahyu Purwandani, dan dua rekan saya, Imro'atus Solihah dan Retno Sindi Arafani. Pengertian aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Tujuan studi kelayakan bisnis, aspek teknis dan teknologi adalah untuk memastikan apakah secara teknis dan pilihan teknologi tertentu, rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik ada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. Aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Masalah manajemen operasional. Manajemen operasional adalah suatu kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Ada 3 masalah pokok yang dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama, penentuan posisi perusahaan, agar posisi keberadaan sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kedua, desain, mencakup rancangan fasilitas operasi yang akan digunakan, yang meliputi letak pabrik, bangunan, proses operasi, teknologi yang digunakan, kapasitas mesin, tata letak ruangan, dan lingkungan kerja. Yang ketiga, operasional. Masalah ini biasa timbul saat proses produksi sudah berjalan. Masalah operasional meliputi rencana produksi, persediaan bahan baku, jadwal kerja pegawai, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya produksi. Masalah proses produksi dan operasi. Persoalan dalam operasional ternyata cukup banyak dan kompleks. Namun, persoalan-persoalan tersebut akan dipilih-pilih dan disesuaikan dalam studi kelayakan bisnis. Persoalan tersebut dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, posisi perusahaan. Pemilihan strategi produksi. Agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka didahului dengan penelitian pasar dan pemasaran. Dari penelitian itu, akan ditetapkan macam-macam produk yang dibuat. Selanjutnya, dikaji pula kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti keuangan dan seterusnya. Selanjutnya, pemilihan dan perencanaan produk. Setelah beberapa ide produk tersaring, selanjutnya dikaji beberapa produk dan apa yang diprioritaskan untuk diproduksi. Biasanya, untuk menetapkan suatu produk akan dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi seleksi dan penentuan ide produksi, pembuatan desain produk awal, pembuatan produk uji coba, dan pengujian penerapan. Yang ketiga, perencanaan kualitas. Kualitas merupakan hal penting bagi konsumen, hendaknya ditentukan tolak ukur tiap dimensi kualitasnya. Selanjutnya adalah desain. Yang pertama, pemilihan teknologi. A. Proses pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan denah, jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Pada dasarnya dikenal 2 jenis teknologi proses produksi, yaitu yang pertama, proses kontinu. Proses ini umumnya dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Karena sifat operasinya yang berulang-ulang, maka dapat dicapai optimasi dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, baik peralatan maupun tenaga kerja. Yang kedua, proses intermittent. Proses ini digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda. Misalnya, satu set rangkaian peralatan tertentu disusun untuk memproses satu agregat produk tertentu. Kemudian dihentikan dan diset kembali untuk memproses jenis produk lain yang berbeda. Peralatannya terdiri dari mesin-mesin yang berfungsi multipurpose sehingga lebih fleksibel, yaitu dapat memenuhi lebih dari satu variasi produk. B. Faktor pengadaan teknologi. Untuk proyek-proyek seperti ini, faktor pengadaan teknologi termasuk tenaga ahli tidak terlalu sulit. Yang perlu diperhatikan oleh pemilik proyek
hanyalah penyediaan teknologi lokal yang akan menerima pendidikan dari tenaga ahli produsen mesin. Dalam hal ini, faktor pengadaan teknologi berikut tenaga ahlinya harus benar-benar diperhitungkan termasuk jumlah biayanya. Selanjutnya, rencana kapasitas produksi. Rencana kapasitas ini tergantung beberapa pilihan sistem antara lain skala ekonomi. Kapasitas yang dipilih memiliki biaya per unit paling rendah, tetapi cara ini memiliki banyak kelemahan seperti waktu pengambilan modal jangka panjang. Akibatnya, produk kurang fleksibel untuk disesuaikan dengan pelanggan. Yang kedua, fasilitas yang terfokus. Mempertahankan produksi dengan penyediaan produk yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat dua ekstrim strategi. Yang pertama, strategi ekspansi. Strategi ini lebih bersifat proaktif. Yang kedua, wait and see, di mana cara ini dilakukan jika permintaan produk sudah yakin benar meningkat atau tidak meningkat. Yang selanjutnya adalah perencanaan letak pabrik. Bagi perusahaan manufaktur, letak pabrik sebagai tempat proses produksi perlu dianalisis secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap banyak aspek seperti biaya dan kemampuan pasar. Faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu letak konsumen potensial atau pasar sasaran, letak bahan baku utama, sumber tenaga kerja, sumber daya, fasilitas transportasi, dan memindahkan hasil, fasilitas pabrik, lingkungan sekitar, dan peraturan pemerintah. Bagi perusahaan jasa, letak posisi perusahaan fasilitas jasa dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pelanggan datang ke posisi perusahaan fasilitas jasa. Yang kedua, penyedia jasa mendatangi konsumen. Yang selanjutnya, perencanaan tata letak. Bagian industri manufaktur. Bagi perusahaan manufaktur, paling tidak ada 3 jenis tempat yang perlu diatur layoutnya, yaitu yang pertama, tata letak pabrik atau tata letak layout. Letak fasilitas harus dikaji agar proses produksi dapat efektif dan efisien. Yang kedua, tata letak kantor. Disesuaikan besar atau kecilnya investasi, dirancang dengan memperhatikan kemudahan berkomunikasi, fleksibilitas ruang, struktur organisasi, serta bentuk layanan rutin. Yang ketiga, tata letak gudang. Disarankan fleksibel untuk memudahkan muat bongkar barang, memudahkan pengaturan kembali jika jumlah barang yang disimpan berkurang atau bertambah. Bagian industri jasa, fasilitas yang tersedia akan berpengaruh pada persepsi pelanggan atau kualitas suatu jasa. Selanjutnya, masalah operasional. Yang pertama, jumlah produksi. Pada sektor industri manufaktur ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain permintaan, kapasitas pabrik, suplai bahan baku, modal kerja, dan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, manajemen persediaan. Hal-hal pokok yang dikaji yaitu jumlah order, keamanan persediaan, sistem persediaan, kebutuhan perencanaan material. Yang terakhir adalah kualitas produk. Aktivitas ini merupakan pengembangan produk dan proses memenuhi kebutuhan konsumen terdiri dari perencanaan kualitas, yaitu menentukan konsumen, menentukan keinginan konsumen, mengembangkan proses sebagai pedoman operasi atau produksi, dan yang kedua adalah pengendalian kualitas, di mana terdiri dari evaluasi performansi aktual, membandingkan performansi dengan sasaran, dan yang terakhir adalah mengambil tindakan penyimpangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.